Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini tema kita, kesalahan yang diampuni, terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Setiap kita pasti sudah berbuat kesalahan, atau adakah di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tidak pernah berbuat salah? Saya yakin 100% manusia di dunia ini telah berbuat kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Lalu bagaimana jika kesalahan itu tidak dimaafkan oleh orang lain? Pastinya kita semakin bersedih oleh karena sudah sadar salah dan memohon maaf. Malah yang kita hadapi yaitu dihakimi. Kita akan jatuh dalam kesedihan yang berat sekali jika kita mengalami hal demikian. Nah, demikianlah yang dialami Paulus di jemaat Korintus ini. Paulus sedih disebabkan oleh seorang jemaat yang berbuat kesalahan dan dosa. Bahkan kesalahan ini dapat menjadi duka cita bagi seluruh jemaat. Katakan tadi bagi kamu sekalian, yang artinya kesedihan yang disebabkan seorang dapat berdampak buruk bagi banyak orang, bahkan seluruh jemaat Korintus pada saat itu. Paulus telah menaruh belas kasihan kepada orang tersebut. Mengapa? Karena Paulus tidak menyebut nama orang itu, melainkan ia berkata, jika ada orang. Bisa dilihat Paulus telah mengampuni kesalahan orang tersebut. Tidak hanya Paulus mengampuni dan berbelas kasihan kepada orang yang salah itu, dan juga memuji iman jemaat Korintus. Lalu Paulus menegur jemaat Korintus supaya mereka mengampuni dan menghibur orang tersebut. Jemaat Korintus menaati perintah Paulus untuk menegur orang ini, dan bagi Paulus itu sudah cukup, karena Paulus mengerti dan lebih bersikap lemah lembut. Paulus meminta juga supaya tidak memberatkan hukuman orang yang bersalah, dan jemaat harus menerima orang tersebut dalam persekutuan dan melupakan semua kesalahannya. Jika orang yang bersalah mendapat penghakiman dari orang-orang sekitarnya, bukan hanya perasaan bersalah yang akan ia alami, melainkan rasa sedih yang terlampau berat. Dan Paulus telah mengetahui bahwa orang ini telah mengalami pertobatan dalam hatinya. Kesadaran Paulus bahwa orang yang dihukum akan dengan mudah mendapat tekanan yang berat, dan ia tidak mampu memikul beban itu. Dari sikap Paulus dapat dilihat sikap Allah. Allah menyatakan hukuman berat atas orang-orang yang tidak bertobat, tetapi kemurahan dan pengasihannya yang sangat besar akan nyata atas orang-orang yang bertobat dan meninggalkan dosanya. Banyak hal yang kita lihat ketika orang yang jatuh ke dalam dosa dan Allah mengampuninya saat ia mengaku dan bertobat atas kesalahannya. Selain itu juga Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus untuk sungguh-sungguh mengasihi orang yang bersalah tersebut dan sungguh-sungguh untuk mengampuninya sebagai penghiburan untuknya. Melalui ini kemuliaan Allah dinyatakan. Paulus sadar mengampuni adalah obat terbaik untuk menyembuhkan luka hati. Semuanya itu Paulus lakukan supaya orang yang bersalah tersebut dipulihkan. Jadi
di dalam kehidupan berjemaat terkadang diperhadapkan suatu masalah yang akan menguji iman kita. Bisa melalui pemimpin maupun orang-orang di sekitar kita. Dan mengampuni harus berdasarkan kasih Allah. Masalah yang akan dialami di dalam satu gereja dan dalam satu jemaat adalah perpecahan jemaat, dan sering terjadi oleh perbedaan pendapat dan seorang jemaat dan yang lainnya. Disinilah iblis bekerja dan senantiasa mencari celah untuk memperdayakan kita agar kita berantakan di dalam satu jemaat. Jadi jagalah itu Bapak Ibu, saudara-saudari berkati Tuhan. Tetap ampunilah saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan maupun dosa, dan kita ampuni dengan penuh kasih yang berasal daripada Allah. Amin.